Swastiastu. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Strategik, Ibu Dr. Niputu Nita Anggreni SEMM. Perkenalkan saya Nikomang Jessica Maharani dengan NIM 230-261-201-0142. Pada video ini saya akan menyampaikan jawaban ujian sesuai dengan soal yang diberikan dengan mengacu pada konsep dan teori manajemen pemasaran strategik serta penerapannya dalam konteks UMKM dan e-commerce. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 secara sistematis dengan pertanyaan: UMKM kopi lokal yang ingin memperluas pasar ke luar daerah perlu menerapkan konsep STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Tahap pertama adalah segmentasi pasar, dengan membagi pasar berdasarkan karakteristik demografis, psikografis, dan perilaku konsumsi kopi. Segmentasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan dan preferensi serupa. Nah, tahap kedua adalah targeting, yaitu memilih segmen pasar paling potensial seperti konsumen usia produktif yang memiliki tingkat konsumsi kopi tinggi dan aktif dalam transaksi e-commerce. Kemudian tahap ketiga adalah positioning, yaitu membangun citra produk sebagai kopi lokal berkualitas dengan harga yang kompetitif. Nah, penerapan STP membuat strategi pemasaran lebih fokus, meningkatkan efektivitas promosi, serta memperkuat daya saing UMKM di pasar. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dengan pertanyaan: penurunan penjualan produk minuman kesehatan terjadi karena manfaat produk tidak dipersepsikan secara jelas oleh konsumen. Untuk membangun kembali value proposition, perusahaan perlu memperjelas manfaat utama dari produk, baik dari aspek fungsional maupun emosional, seperti kontribusi produk terhadap kesehatan dan gaya hidup konsumen. Selanjutnya, manfaat tersebut harus dikomunikasikan secara konsisten melalui kemasan, promosi, dan media digital. Perusahaan juga dapat memperkuat value proposition melalui bukti pendukung seperti sertifikasi, klaim berbasis penelitian, dan testimoni konsumen. Dengan value proposition yang kuat, persepsi nilai pelanggan meningkat dan minat beli dapat kembali tumbuh seperti semula. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dengan pertanyaan: brand fashion lokal yang menghadapi persaingan dengan brand nasional perlu menerapkan strategi diferensiasi untuk membangun keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Diferensiasi dapat dilakukan melalui desain produk yang unik, penggunaan bahan berkualitas, serta penguatan identitas dan nilai merek. Selain diferensiasi produk, diferensiasi layanan juga dapat diterapkan, seperti peluncuran produk edisi terbatas dan pelayanan yang lebih personal kepada konsumen. Strategi diferensiasi ini menciptakan nilai tambah yang sulit ditiru oleh kompetitor serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dengan nomor 4 dengan pertanyaan: penurunan loyalitas pelanggan pada e-commerce lokal disebabkan oleh pelayanan yang lambat dan komunikasi yang kurang responsif. Strategi yang dapat diterapkan adalah customer relationship marketing, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan hubungan pelanggan. Perusahaan perlu meningkatkan kecepatan respons layanan pelanggan, serta membangun komunikasi yang lebih efektif melalui berbagai kanal digital. Dengan perbaikan hubungan pelanggan, tingkat kepercayaan dapat dipulihkan dan loyalitas pelanggan dapat ditingkatkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5 dengan pertanyaan:
Rendahnya penjualan UMKM kerajinan tangan disebabkan oleh belum optimalnya penerapan digital marketing. Strategi yang perlu diterapkan adalah pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan kesadaran merek melalui konten visual dan storytelling produk. Selain itu, penggunaan marketplace dan iklan digital dapat membantu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan minat beli konsumen. Penerapan strategi digital marketing yang tepat mampu meningkatkan awareness, mendorong keputusan pembelian, serta membangun loyalitas konsumen. Demikian seluruh jawaban ujian yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Manajemen Pemasaran Strategik. Jawaban ini disusun berdasarkan pemahaman saya terhadap konsep pemasaran strategik dan relevansinya dalam praktik bisnis. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.